atas nama bangsa Nah, Indonesia. dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Selanjutnya kita akan membahas 3 tokoh penting yang berperan dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah Biku Asin Jinarakita, yang kedua Biku Girirakito, dan yang ketiga adalah Ongki Chai. Kita mulai dari yang pertama, Biku Asin Jinarakita. Biku Asin Jinarakita dilahirkan di Bogor pada tanggal 23 Januari 1923. Beliau lahir dengan nama Tebon An. Beliau pernah kuliah di THS Bandung atau sekarang menjadi ITB dan di Universiteit Groningen, Belanda. Di Groningen ini, di luar kuliah resmi, beliau mengikuti kuliah filsafat serta bahasa Sanskrit dan Pali. Selain itu, beliau juga mengikuti kursus kebatinan yang diberikan oleh Dr. J.E. van de Stok, Profesor Emeritus pada Landbouw Hogeschool Wageningen. Pada tanggal 22 Mei 1953, beliau ditunjuk sebagai Ketua Gabungan Samkau Indonesia, sekaligus juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Pemuda Teosofi Indonesia. Beliau mengorganisasi peringatan Hari Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur yang pertama sejak agama Buddha tertidur di bumi Indonesia selama 500 tahun. Pada tanggal 29 Juli 1953, beliau melanjutkan kehidupan sucinya menjadi Samanera dengan nama Ti Chen. Penabisannya dilakukan menurut tradisi Mahayana di bawah pimpinan Yang Arya Mahabiksu Pencing yang bertempat di Wihara Konghwasi, Jakarta. Turut menyaksikan dalam penabisannya adalah Yang Arya Mahabiksu Jusung, Yang Arya Biksu Jukung, Yang Arya Biksu Chen Yao, dan Yang Arya Biksu Wuching. Atas anjuran Yang Arya Mahabiksu Pencing, beliau berangkat ke Burma pada awal tahun 1954 untuk mempelajari agama Buddha lebih lanjut. Beliau menjalani latihan Vipassana di pusat latihan meditasi Mahasi Sasana Yekta di Rangon, Burma atau Myanmar sekarang. Kemajuan amat pesat yang dicapainya dalam waktu kurang dari 1 bulan dalam latihan ini menarik perhatian Yang Arya Mahasi Sayadaw. Biku Asin Jinarakita pada tahun 1959 mengundang para biku dari luar negeri, di antaranya Yang Arya Mahasi Sayadaw, Yang Arya Narada Mahathera, dan Yang Arya Piyadasi Mahathera datang ke Indonesia untuk melakukan penabisan biksu-biksu baru. Penabisan juga dilakukan dengan mengirim calon biku yang baru ke luar negeri. Pada masa beliau berdirilah Sangha Suci Indonesia yang kemudian berkembang menjadi Mahasangha Indonesia tahun 1963 dan akhirnya menjadi Sangha Agung Indonesia tahun 1974. Bante Asin Jinarakita senantiasa terpilih sebagai Mahanayaka atau Ketua Umum. Biku Asin Jinarakita menjabat sebagai Ketua Persidangan Sangha dan sekaligus Ketua Widyaka Sabha atau Dewan Fatwa Walubi Perwalian Umat Buddha Indonesia sebelum terbentuknya Konferensi Agung Sangha Indonesia atau KASI. Biku Asin Jinarakita juga berperan aktif dalam kegiatan agama Buddha internasional. Beberapa konferensi Buddhis internasional diikutinya, termasuk persamuan ke-6 Cata Sanggayana yang dilaksanakan di Rangon pada tahun 1954 sampai 1956 dan konferensi-konferensi yang diadakan oleh World Buddhist Sangha Council maupun World Fellowship of Buddhists. Beliau termasuk pendiri World Buddhist Sangha Council dan berulang kali terpilih sebagai wakil presiden. Yang kedua, Biku Girirakito. Biku Girirakito lahir pada tanggal 12 Januari 1927 di Banjar, Bali dengan nama Ida Bagus Giri. Beliau semula tidak tertarik dengan agama Buddha seperti kebanyakan orang, terutama putra-putri Bali. Dia mengira bahwa agama Hindu dan agama Buddha itu sama saja.
Puncak tertinggi yang dapat diraih adalah moksa bagi umat Hindu dan nirwana atau nibbana bagi umat Buddha. Sejak muda dia menyukai pengetahuan budi pekerti yang terus mengarah ke kebatinan. Perkenalannya dengan Buddha Dharma dimulai mendalam ketika pada tahun 1956 Ida Bagus Giri pergi ke Watugong, Semarang dalam rangka perayaan Buddha Jayanti. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Buddha Jayanti karena konon Buddha pernah bersabda bahwa ajaranku ini akan tampak 2500 tahun lagi. Pada tahun 1972, Biku Giri Rakito bersama-sama dengan Biku Subato, Biku Jinapia, Biku Jinaratana, dan Biku Sumanggalo berlima memproklamasikan atau mendirikan sangha baru, yaitu Sangha Indonesia yang terpisah dari Mahasangha Indonesia. Pada tahun 1974 berdirilah Sangha Agung Indonesia yang merupakan penggabungan dari Mahasangha Indonesia dan Sangha Indonesia. Namun demikian perbedaan pendapat terus berlanjut. Akhirnya pada bulan Oktober 1976, Biku Giri Rakito dan kawan-kawan kembali memisahkan diri dan mendirikan Sangha Theravada Indonesia. Pada tahun 1985 sampai dengan 1989, Biku Giri Rakito terpilih menjadi Wakil Presiden Sangha Sedunia. Selain itu, beliau juga terpilih sebagai Ketua Umum Perwalian Umat Buddha Indonesia periode 1986 sampai 1992 dan 1992 sampai 1997. Selain sebagai Ketua Umum Walubi, Biku Giri Rakito juga dikenal sebagai pencipta lagu dengan beberapa lagu yang sampai sekarang tetap dikenal. Misalnya lagu Malam Suci Waisak, Anicca, Dukkha, dan beberapa yang lainnya. Bhante Giri menciptakan lagu dengan motivasi ingin menyebarkan Dharma kepada orang banyak dengan cara-cara yang menyenangkan. Pernah menjadi anggota MPR periode 1972 sampai 1977 dan menjadi dosen di Universitas Udayana, Bali. Biku Giri Rakito wafat pada hari Minggu 5 Januari 1997 pada usia 70 tahun. Telah begitu banyak jasa dan peranannya di dalam memajukan perkembangan agama Buddha di Indonesia. Figurnya yang lembut memiliki wawasan luas, memperlakukan semua orang dengan sikap yang sama, serta mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap umat Buddha. Yang ketiga, Ong Ki Chai. Ong Ki Chai adalah orang yang memprakarsai lahirnya Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma atau PTITD pada tahun 1966, kemudian disusul dengan lahirnya Majelis Rohaniwan Tridharma se-Indonesia di Surabaya dan Majelis Rohaniwan Tridharma Indonesia di Jakarta yang berasal dari Seksi Penceramah Gabungan Tridharma Indonesia. Ketua majelis ini kemudian bersatu dalam wadah Majelis Rohaniwan Tridharma Seluruh Indonesia atau disingkat Martrisya, berpusat di Jawa Timur, dibentuk pada tanggal 22 September tahun 1979 yang dipimpin oleh Ong Ki Chai di Surabaya. Penetapan nama Tridharma dan Kelenteng sebagai badan keagamaan yang disebut Tempat Ibadah Tridharma disingkat TITD diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 19 November 1979. Pada tahun 1988, Ong Ki Chai wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Ongko Prawiro. Ongko Prawiro adalah Ketua Umum Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma dan Majelis Rohaniwan Tridharma atau Martrisya se-Indonesia yang berpusat di Surabaya pada tahun 1988. Melalui surat nomor khusus /PTITD/10/99 perihal uraian singkat dan permohonan tentang Inpres nomor 14 tahun 1967 dan perangkat atau produk hukumnya ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Isinya tentang permohonan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencabutan atau peninjauan kembali Inpres nomor 14 tahun 1967. Yang kedua, menegaskan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia dengan Tempat Ibadah Tridharma sebagai anggotanya yang merupakan badan keagamaan bukan yang dimaksud atau tidak termasuk yang dimaksud Inpres nomor 14 tahun 1967.
Yang ketiga, menginstruksikan pada instansi terkait hendaknya tidak mengaitkan masalah Cina dalam pembinaan umat Tridharma. Kemudian pada tanggal 27 November 1999, melalui surat nomor khusus _3 PTITD _11 tahun 1999 perihal permohonan penyelesaian tentang Inpres nomor 14 tahun 67 dan berangkat produk hukumnya mengenai lanjutan surat sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2000 keluar surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Para tokoh Tridharma yang dipimpin oleh Ong Ki Chai yang dengan gigih berjuang pada tanggal 28 Juni 1967, Pangdam 8 Brawijaya di Surabaya mengeluarkan SK yang isinya menetapkan mengganti istilah kelenteng menjadi tempat ibadah Tridharma. Semenjak saat itu, semua kelenteng yang menjadi anggota dari Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma telah merubah namanya menjadi Tempat Ibadah Tridharma atau TITD. Demikian tadi pembahasan tentang 3 tokoh yang berperan penting dalam perkembangan agama Buddha setelah masa kemerdekaan. Dan selesai sudah pembahasan materi kita dalam video kali ini. Sampai jumpa dalam video pembahasan materi berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan materi-materi berikutnya. Sampai sata bantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.